Aku nggak nyangka kalau konten yang aku post di Instagram yang ini ternyata banyak yang lihat. Dan komentarnya pun juga random ya pendapatnya. Jadi sebenarnya chord itu apa sih? Mari kita bahas di video kali ini. Hai, selamat datang di channel Vanessa Majesty. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan komen di video aku kali ini kalau kalian menyukai konten edukasi seperti ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel aku. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Kita perlu mengerti dulu bahwa chord itu adalah 3 not yang membentuk harmoni. Jadi chord dasar atau triad itu ada 4 jenis. Ada mayor, ada minor, ada augmented, dan juga ada diminished. Masing-masing dari chord ini memiliki bunyi yang berbeda-beda. Coba deh kalian bedain ini. Bunyinya sama atau beda? Bunyinya beda ya. Kalau mayor kalau yang ini minor. Beda ya bunyinya ya. Kalau yang mayor terdengarnya lebih happy, lebih netral. Tapi kalau minor lebih banyak ke arah yang dark, lebih sad. Sekarang kita coba dengar augmented dan juga diminished. Kalau ini augmented, kalau yang ini diminished. Sekarang kita coba memasukkan chord augmented dan juga chord diminished dalam sebuah progresi. Itu adalah contoh penggunaan dari chord augmented dan juga diminished. Nah, kira-kira bunyinya beda nggak sih? Bunyi ini dan juga bunyi ini. Menurut saya kalau chord augmented itu bunyinya itu menegangkan dan juga nyentrik. Kalau diminished, menurut saya chordnya terdengar lebih dark daripada minor dan juga lebih misterius. Di sini kalian mendapatkan perbedaannya. Setelah kita mengenal chord dasar, kita akan mempelajari 7 chord. Nah, 7 chord ini lebih banyak lagi karena dia menambahkan not ke-7. Nah, not ke-7-nya itu bisa jaraknya major 7, bisa jaraknya minor 7. Nah, sekarang kita akan melihat dari chord major dan juga chord minor. Jadi yang pertama kita akan melihat major 7. Jadi kalau chord major 7, dia isinya adalah 1, 3, 5, 7. Kalau ini C major 7. Gimana kalau not ke-7-nya itu adalah minor 7? Jadi dia bunyinya seperti ini. Ini adalah chord dominan 7. Nah, kalau biasanya kalian melihat ada chord C7, G7, F7. Nah, sebenarnya itu adalah chord dominan 7. Chord dominan 7 ini biasanya digunakan untuk menjembatani toniknya. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan progresi seperti ini dari C mayor 7. Kemudian dominan 7. Nah, mendaratnya di F. Hal ini terjadi karena dominannya dari F itu adalah C. Dominan itu adalah not ke-5. Kalau misalnya kalian pernah lihat video ini akan membantu kalian mengerti. Contoh lainnya kita akan menggunakan progresi seperti ini. Itu dia penggunaan dari chord dominan. Sekarang kita akan melihat pada chord minor 7. Nah, isi dari chord ini ada 1, flat 3, 5, dan flat 7. Nah, bunyinya seperti ini. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari chord minor 7. Nah, sekarang kalau misalnya dari chord minor kita mau tambahin not ke-7 tapi intervalnya mayor 7. Nah, ini apa dong? Nah, ini yang kita sebut sebagai chord minor mayor 7. Contoh penggunaan dari chord minor mayor 7 adalah seperti ini. Kira-kira gambarannya seperti itulah ya. Nah, sekarang kita lihat 7 chord dari chord augmented dan juga diminished. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari chord diminished terlebih dahulu. Nah, ini adalah chord half diminished.
1, flat 3, flat 5, flat 7. Ini adalah contoh penggunaannya. Nah, biasanya chord half diminished ini digunakan kalau misalnya tuh 5-1-nya itu minor. Misalnya dari half diminished, kemudian chord dominan, kemudian mendaratnya itu di chord minor. Nah, itu dia penggunaan dari half diminished. Nah, kemudian ada chord full diminished. Nah, kalau misalnya chord half diminished seperti ini, nah kalau full diminished itu bunyinya seperti ini. Kalau kalian perhatikan jarak intervalnya, semuanya ini sama, 1,5, 1,5, dan 1,5. Berikutnya ada augmented major 7 dan juga ada augmented 7. Ini bunyinya kalau augmented major 7. Jadi isi dari augmented major 7 itu ada 1, 3, sharp 5, dan juga 7. Nah, berikutnya ada augmented 7. Nah, augmented 7 itu bunyinya seperti ini. Nah, jadi yang membedakan itu adalah not ketujuhnya. Not ketujuhnya kalau yang major 7 itu pakai major 7. Nah, kalau yang augmented 7 ini dia minor 7. Kalian sendiri pernah lihat gak sih kayak ada chord ke-9 atau chord 11 atau chord 13. Nah, itu sebenarnya kelompok luasnya itu namanya adalah extended chord. Nah, kalau extended chord itu berarti misalnya dari chord major 7. Nah, tinggal kita tambahin not ke-2-nya atau not ke-9-nya di oktav lain. Jadi bunyinya seperti ini. Mikirnya itu kalau not ke-9 berarti dia adalah 2 di oktav yang atas. Ini bunyinya kalau major 7 9. Ini bunyinya kalau major 7 13. Ini bunyinya kalau C minor 7. Ini bunyinya kalau C minor 7 11. Sekarang kita coba dengar kalau ini C mayor 7 11. Coba denger. Chordnya aneh nggak sih? Nah, sebenarnya chord mayor itu lebih baik kalian menghindari not 4. Karena bunyinya bakal aneh. Nah, kalau chordnya seperti ini kan kalian enak juga kan dengarnya. Nah, selain dari extended chord, ada yang kita kenal juga dengan added chord. Nah, berarti kalau ini penambahan not ke-6, 9, atau 11. Nah, ini tanpa not ke-7 ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke definisi yang sebelumnya, add 9 ini berarti menambahkan not ke-9. Nah, not ke-9 itu sebenarnya adalah not kedua di oktav yang atas. Jadi kalau misalnya kita main, sebenarnya bisa aja langsung kayak gini. Sekarang kita coba added chord untuk minor. Nah, kemudian ada yang namanya C mayor 6. Jadi dia ditulisnya itu langsung C6 aja. Jadi dia bunyinya seperti ini. Nah, kemudian ada C minor 6 juga. Nah, ini nggak ditambah not ke-7-nya ya. Nah, makanya chord ini ditulisnya langsung C6 atau C minor 6 gitu. Nah, lanjut. Ada yang namanya suspended chord. Nah, kalau biasanya kita melihat chord dasar itu adalah 135. Nah, ini suspended chord ini dia bisa 125. Ini suspended 2. Nah, kemudian ada suspended 4. Penggunaan chord suspended ini digunakan untuk chord yang ditahan. Nah, misalnya chordnya ini adalah C mayor. Kita tambahkan suspended. Bisa seperti itu. Atau kalian bisa menggunakan sus 2. Biasanya orang menuliskannya itu dengan C sus aja. Nah, ini bisa menggunakan sus 4 atau bisa menggunakan sus 2. Cenderungnya
orang lebih banyak menggunakan chord sus 4. Karena kalau sus 2 kedengarannya itu kayak C add 9. Sebenarnya beda sih, tapi kalau misalnya didengarkan secara sekilas terdengar hampir-hampir mirip suaranya. Nah, makanya orang lebih banyak menggunakan sus 4 karena bunyinya lebih terdengar beda. Nah, itu adalah pengenalan dari chord. Nah, setelah kalian mendengar jenis-jenis chord, nah sekarang kalian coba dengar progresi chord ini isinya ada apa aja. Coba tulis di kolom komentar itu chord progressionnya ada apa aja. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!